menikmati segelas kopi di pagi hari dulu para pemirsa. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, karena tadi malam mulai jam setengah 4 sampai maghrib itu hujan gak reda-reda ya. Akhirnya kita putuskan untuk ngecamp di Candi Cari ini. Ini tenda kita, tenda darurat ya. Ini tenda darurat kita. Barusan ngopi ini. Mantap ya. Nanti setelah ini nanti kita jam setengah 7 kita mulai review candi-candi di sini. Kita nggak langsung summit ke Caraklopok karena memang tujuan kita mereview candi mirsa. Nah seperti ini keadaannya di Candi Cari. Nah itu candinya kelihatan puncaknya ya. Nah itu bekel itu mengintip. Sementara nah itu Arjuna. Wah, Jasmoro itu kelihatan. Nah, seperti itu peserta. Selamat pagi, Gunung Bekel terlihat di depan. Selamat pagi Candi Cari ya. Inilah Candi Cari pemirsa setelah semalaman diguyur hujan. Alhamdulillah sekarang cerah ya. Jadi logikanya kalau hujan sudah dihabiskan pasti besoknya cerah. Saya tulisannya sudah mulai pudar. Oh, ini ada tulisan yang model baru di plakat ya. Ada tulisan Candi Cari, ada banyak di sini persajian-persajian pemirsa. Sementara di sebelah kanan nampak gugusan Gunung Anjasmoro dan Gunung Lirang. Sementara yang Arjuna masih tertutup kabut ya. Sekarang ini tepat jam berapa ini ya? Jam 6.20 ya. Jam 6.20 kita menikmati pagi yang cerah. Nah, inilah Candi Cari ya. Nggak tahu kenapa kok dinamakan Candi Cari ya. Nah seperti ini ada banyak, ini ada sampai 7 undakan ya. Itu ada umpak juga, ini ada umpak siap bangunan. Ini rupanya ada 7 tingkatan. Dan ini depan saya ini ada kayak gerabah ini. Oh iya, kayak pecahan-pecahan gerabah ditata sedemikian rupa ya. Ini termasuk candi yang tinggi dan besar di daerah pendakian Caraklopok, termasuk candi yang paling besar dibandingkan dengan candi yang lainnya seperti Candi Lurah, Candi Guru, Candi Siwa, Wisnu dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya, banyak sekali persajian. Setelah ini kita coba naik ke atas, kita lihat. Ya mohon maaf ya, meskipun ada tulisan dilarang naik karena ini sifatnya adalah ilmu pengetahuan, dokumenter. Ya saya mohon maaf ya. Sama BPCB, sama yang lain-lainnya. Saya tidak hanya membuat film, tapi ini ada unsur pengetahuannya. Nah ini biasa candi-candi di sini modelnya adalah teras berundak ya. Teras berundak, pemujaan terhadap dewa gunung ya. Karena rata-rata memang candinya itu menghadap ke puncak Gunung Pawitra. Coba nih kita perhatikan, pasti puncak altarnya akan menghadap ke arah Gunung Pawitra. Wah lumayan ya. Loh ini kalau kita lihat pemandangan dari bawah, lah depan ini adalah Gunung Bekel. Kita sudah hampir sejajar dengan Gunung Bekel tapi masih belum. Nah, tinggal 2 trap lagi. Nah, ya biasanya di setiap puncak candi itu pasti ada namanya altar pemujaan yang biasanya batunya berbentuk seperti bentuk batu nisan atau makam. Kalau depan ini enggak, kalau depan ini kayaknya batu-batu kuncian ya, kunci-kunci untuk candi-candi supaya semakin kuat dan tidak roboh. Tetapi kalau altarnya itu biasanya berbentuk seperti makam pemirsa. Wah, coba kita lihat, loh bener kan, yang tengah itu loh bentuknya persis batu makam. Bisa jadi agama Islam ketika memakamkan seseorang, bentuknya makamnya bisa jadi terinspirasi dari bentuk puja saji atau altar-altar pemujaan dari candi-candi yang ada. Wah, kelihatan semakin tinggi di sini karena memang ini puncak dari Candi Cari mirsa. Nah ini ada pohon-pohon yang unik, kelihatannya ini ada orang, kelihatannya ini kok kedengaran ada suara pendaki dari bawah mirsa.
Ya, ini kalau kita arahkan ke kiri ya, loh semakin jelas suaranya. Ada pendaki ini, katanya cewek ini pemirsa. Coba kita lihat. Tak kira rombongan, cuma 2 orang. Dari mana Mbak? Dari Gresik. Gresik apa Surabaya? Surabaya satu-satunya Surabaya. Gresik mana? Gresik kota. Loh saya Gresik. Iya tah. Iya saya Gresik. Gresik mana? Bunga, Gresik Bunga. Nanti masuk YouTube ya. Oh, siap. Apa itu namanya? Kotanya Nah, Ramayana. Oh, Ramayana cedek. Kartini iki Mbak, koncoku iki Mbak. Oh, Surabaya mana masih? kenapa? Mbak, Oh, ya Allah, sorry ya Allah, maaf ya. Surabaya Gubeng. Gubeng. Iya. Moga lanjut. Nggih, sama. Seperti ini pemirsa, jalurnya di atas cari-cari full tanjakan ya, tanjakan bebatuan. Wih, jalurnya depan tuh loh Candi Lurah pisan. Depan Candi Lurah. Iya. Tuh. Kelihatannya depan itu ada cewek juga ya. Ada cewek lagi yang agaknya kelelahan dia. Jalurnya pemirsa. Coba lihat itu, luar biasa. Kalau TikTok sih enak pemirsa, ringan. Tapi kalau ngecamp kayak kita bawa beban ya, bawa rata-rata 30 sampai 35 kilo ya lumayan melewati jalan seperti ini yang full batu, full nanjak. Tapi inilah Gunung Pawitra ya, memang penuh perjuangan. Kecil-kecil cabai rawit lah itu mbak yang tadi tuh. Masa sendirian sih? Pasti berdua, nggak mungkin sendirian. Kecuali kalau putus cinta. Wih, cepet tere arek nom-nom tenaga muda sing ini iki. Ya Allah. Wah, aku sama selip. Iki umur saya kecil pisan. Bagaimana, masih semangat? Semangat? Oke. Saya juga semangat kok. Iki rada gak semangat ketoki. Santai ya, sak tutuk ya. Lo sekarang ada shelter. Dulu nggak ada ini. Ya. Nanti masuk YouTube saya. Ads Heritage. Lo iki bisa untuk ngecamp iki. Rongono wingi nang kene Mas Roy. Kem nang kene. Ya gak ngerti ya. Mesti dikandani Pak kaya. Kok nang cari ya. Iki jeneng kem nang kene awake dhewe lapo nang isor. Ngene wangel. Lurah dhuwur dhisik men. Heh? Mau nyoba? Nyoba bapak nggak apa-apa. Paling berapa kilo? 4 foto aja. Kesana pernah ya? Bekel pernah ya? Ke bekel pernah? Enggak, belum. Bunda. Saya kelorokan. Lanjut. Loh, sama kok turun lagi, Mbak? Sudah fotonya. Bisa dong. Loh, jalurnya naik dong, lewat kanan. Nah, iya. Loh, sama mudun mana, eman-eman ta? Makasih, Pak. Ya, alhamdulillah pemirsa kita sudah nyampe di candi yang kedua, yaitu Candi Lurah. Mungkin dulu ada Pak Lurahnya ini. Cari wangsit di sini. Aku sih ya. Alhamdulillah kita akhirnya sampai di candi yang kedua, yaitu Candi Lurah. Sebetulnya candi ketiga sih ini, ada Candi Naga 2 tapi tidak dilewati jalur pendakian. Ya kalau yang candi yang lainnya kan ada di jalur pendakian, jadi pasti akan kita lewati. Nah inilah Candi Lurah pemirsa. Cukup luas dan candinya lebih rapi daripada Candi Carik ya. Nah candinya ini loh lebih rapi kalau kita lihat. Tidak ada batu berserakan kecuali yang altar yang keempat. Jadi ini cuma 3 altar sih. Jadi hanya 3 altar lah. Gunung Bekel sudah semakin kelihatannya semakin pendek ya. Jadi kita semakin menyamakan diri dengan Gunung Bekelnya pemirsa. Ini ada candi-candi yang apa ya, candi perwara ya, atau mungkin candi pelengkap ya. Ini yang unik pemirsa, karena ternyata altarnya ada di bawah. Iya kan,
Justru altarnya ada di bawah, atau mungkin ada dua. Coba nanti kita lihat di atas. Hanya ada 3 teras berundak, ya, tetap ya seperti ini, janji pelengkap dan menghadap ke Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra alias Gunung Suci. Unik di sini ya, loh ini ada puja saji. Nah ini altar pemujaan. Coba nanti kita ke atas, siapa tahu di atas ada lagi altarnya. Jadi jarang-jarang altarnya ada di bawah itu, biasanya pasti ada di atas. Coba kita naik. Rayu Dumadi, kulon nuwun. Nah seperti ini teras pertama, teras kedua lebih rapi ya, jadi batu-batunya lebih tata rapi daripada Candi Carik ya, dan lebih kokoh kelihatannya. Ini teras kedua dan akhirnya nyampe di teras ketiga. Oh ternyata ada 4 teras, ada 4, 5 dengan altar pemujaannya pemirsa. Wis itu Gunung Welirang kelihatan, apa itu belerangnya ya, kelihatan asapnya itu Gunung Welirang. Loh, Gunung Bekel semakin sama dengan kita. Nah ini yang keempat, yang kelima langsung altarnya. Oh double ya, ternyata di puncak sini ada altarnya pemirsa. Nah coba kita lihat, biasanya di altarnya itu banyak sekali dupa ya, untuk mengharumkan suasana ya, bisa harum semerbak. Ini lumayan tinggi ini. Coba sih kita lihat, banyak tarakota di sini pemirsa. Loh ini tarakota bangunan-bangunan ya. Nah, ini ada altarnya. Oh, nggak ada batu nisannya. Itu cuma di bawah tadi ya. Batunya yang di puncak ditaruh di bawah tadi ternyata pemirsa. Benar ternyata ini. Loh, nggak ada apa-apanya. Hanya ada kotak untuk menaruh persajian. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah dari Candi Manalurah, nanti kita akan menemukan pertigaan ya. Akan ketemu dengan jalur dari Jolotundo maksud saya. Nanti akan ketemu jalur dari Jolotundo dan dari Gedung Edi. Nanti bertemu di 3 pertigaan dan banyak warungnya di sana kelihatannya. Tetap pokoknya nggak ada nggak ada bonusnya, nggak ada datarnya, naik terus full batu-batu pokoknya wis. Nah, seperti ini pemirsa. Tuh ya kan, naik dan naik. Wis, kalau dalam pendakian capek ya istirahat, gak usah dipaksa. Lebih baik pelan-pelan nyampe daripada ngoyo nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Pelan tapi pasti ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Wah itu semakin naik. Wih, ini saya menemukan kayak batu bersisik ya. Ini kayak batu-batu sisik naga ini. Halus dan agak mengerikan ini. Batu apa ini kira-kira ini ya? Loh, seperti halus seperti ini. Ada teksturnya batunya pemirsa. Dan naik lagi ini. Mas Jopan kuat ya, Mas Jopan tuh ya. Mesti diisi terus mesti wis. Ya. Ini semakin lama pepohonannya semakin hilang. Kita semakin mendekati semak-semak. Itu ada bendera pemirsa. Itu kelihatan bendera itu. Berarti di situ ada candi. Ya. Ini kok ada bendera-bendera itu ada candi. Nah ini Puncak Bekel. Semakin kita sejajar ya dengan Puncak Bekel, semakin sejajar kita. Dan kita masih nanjak lagi pemirsa. Dan akhirnya kita sampai di warung ya. Nah depan itu ada pertigaan. Kalau ke kanan kita meneruskan perjalanan ke Saraklopo dan ke Penanggungan. Kalau kita ke kiri itu turun ke jalur Jolotundo ke arah Gunung Bekel ya. Ke arah Gunung Bekel, Puncak Bekel bisa. Nah ini ada warung, istirahatlah 5 menit. Nanti kita teruskan perjalanan pemirsa. Sayang warungnya tutup ya. Biasanya bukanya hanya weekend. Bukanya hanya hari Sabtu Minggu atau tanggal merah. Selain itu kayaknya nggak buka ya.
karena memang agak sepi pendaki ya. Nah inilah salah satunya bonus ya. Salah satunya bonus kalau kita ke Penanggungan lewat jalur Kedung Udi ya ini ada bonus kira-kira itu lumayan hampir 14 meteran ya, 14-15 meter. Hanya ini saja. Setelah itu naik lagi nggak ada habisnya. Ini yang dinamakan bonus pemirsa. Jadi nggak ngoyo, leter saja. Ketika nanti bonus berakhir, pas tikungan, lah itu ada satu candi lagi, yaitu Candi Siwa. Nah depan itu ya. Nah itu ada tekuan ke kiri, Nomanja. Kalau ke bawah itu ada candi yang tersembunyi. Karena memang candinya ada di bawah, tidak di tidak di tengah jalan ya. Kalau ke kiri tadi itu ke jalur alternatif ya. Depan ini kelihatannya candi Candi Siwanya ya, tersembunyi di bawah tebing yang lumayan curam. Nah ini habis ya, ini sudah bonus lah. Di bawah situlah ada Candi Siwa. Tapi saya nggak turun pemirsa, nggak turun. Wis sudah hampir sejajar dengan bekel. Lah itu ada bendera-bendera, itu adalah bendera warung tadi ya. Nah, di bawah itu ada Candi Siwa, tapi kita nggak turun pemirsa. Kalau penasaran ya lihat di pendakian saya 4 tahun yang lalu. Saya pernah ke sini dan saya review semua candi-candinya. Kali ini hanya Candi Siwa yang tidak saya review. Ya. Bagus pemandangannya ya. Masya Allah, lukisan ilahi ini. Apalagi Gunung Bekel tuh. Gagah sekali Gunung Bekel. Nah, dengan taman-tamannya yang indah. Lah ini setelah Candi Siwa belokan langsung dihadapkan seperti ini pemirsa. Dihadapkan dengan bebatuan-bebatuan ini. Benar-benar cadas dan terjal ya. Coba ini. Kalau kita nggak kuat mentalnya, ya turun. Turun aja loh, coba bayangkan loh. Jalurnya ini 60 derajat full. Wah, kita sudah hampir sejajar dengan Gunung Bekel. Nah nanti di depan ada candi namanya Candi Guru. Nah di Candi Guru itulah posisi kita sejajar persis dengan puncak Gunung Bekel. Berarti kalau kita sudah sampai Candi Guru itu sama saja kita sudah mendaki puncak Gunung Bekel ya. Pemandangannya semakin ke atas semakin indah dan semakin indah pemirsa. Itu nampak beberapa gunung-gunung kecil ya, seperti Gunung Kawi, Gunung Butak, terus gunung apa lagi itu nggak kelihatan, tertutup ya. Loh sudah hampir sejajar, dengan sedikit lagi kita sejajar dengan puncak Bekel. Nah kalau yang ini adalah punggungan dari Gunung Pawitra atau Penanggungan pemirsa. Nah itu puncaknya kelihatan. Depan itu adalah puncak Gunung Penanggungan. Mas, hijau royo-royo ya, menghijau. Damai kalau seperti ini ya. Nah ini sedikit lagi. Ini adalah Candi Guru ya, ini Candi Guru ini. Nah kita sudah sejajar dengan Gunung Bekel. Candi Guru persis nata puncak dari Gunung Penanggungan. Mau turun teman naik? Turun. Oh, rombongan tadi yang lewati tenda saya paling. Yang di Candi Care. Saya dengar ada yang naik gitu. Iya kemarin kena hujan aku mas. Hujan awan maksudnya? Hujan awan. Iya api oleh titik ya kan. Dari kalapo. Iki wis standar karo Bekel ya lho, standar pisan. Akhirnya posisi kita sudah sama dengan Gunung Bekel. Maksudnya itu tingkat ketinggiannya ya. Oke pemirsa, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke puncak Saraklopo. Kita nikmati dulu Candi Guru yang tepat berada di bawah Gunung Penanggungan persis ya. Seperti ini ya. Sangat indah sekali ya. Kita sekarang sudah sejajar dengan Gunung Bekel atau Candi Guru pemirsa. Wis sangat indah sekali ya. Loh bener kan, sudah sejajar dengan Gunung Bekel. Kita nyantai di sini menikmati keindahan benar-benar sempurna. Nah, lukisan ilahi berpadu dengan mahakarya dari
leluhur kita, pemirsa. Ya, rahayu saking dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.